Mau cari tahu orang tajir di dunia, tajir di akhirat, ini amalannya. Amalkan ini sebelum tidur. Ya, amalkan, nggak perlu ijazah, langsung amalkan. Karena hadisnya sahih dan hadisnya terbuka, langsung diamalkan. Sunnah Nabi sebelum tidur berdoa, itu yang diajarin di TK. Benar. Sunnah Nabi sebelum tidur tuh panjang. Nih coba lihat, cara Nabi tidur, cara wali tidur tuh beda. Kata beliau, jika engkau hendak tidur, fa'asbihil wudu, maka sempurnakanlah wudu, ka wudu'ika lis-shalah, seperti wudu'mu untuk sholat. Bertanyalah orang Bandung bermazhab Syafi'i, Buya, Ustadz, Kiai, kepada para Kiai, kami kan mazhab Syafi'i, kalau udah punya istri bersentuhan kan batal. Tuh, lupa dia, ini wudhu mau tidur, bukan wudhu mau sholat. Peluk-peluk aja nggak apa-apa, salam-salam cium-cium nggak ada masalah. Itu bagian daripada tanda cinta. Ketika kita sudah berkeluarga, batal nggak? Kalau mau sholat wudhu lagi, tapi kalau di luar sholat, zikir, baca Quran, nggak perlu wudhu. Jadi Nabi sebelum tidur ngapain? Wudhu. Wudhu yang pertama dibersihin apa? Tangan dulu, yang sunnah. Terus yang rukunnya wajah. Kenapa wajah? Wajah kita biasanya berminyak, benar ya? Benar gak? Kalau kurang-kurang cairan, maka dia akan mengeluarkan keringat supaya dia stabil. Maka kalau lihat wajah saya mengkilat, itu bukan Nur Muhammad, itu bukan. Ya, itu karena kurang minum itu, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ketika tidur, tubuh ini mengalami apa yang disebut dengan raha, rehat. Rehat itu ketika, coba lihat, kita kalau tidur kakinya supaya darah yang di bawah terus bisa berputar. Kulit-kulit harusnya dia bisa bernafas, apalagi kulit wajah. Maka Nabi mengajarkan sebelum ada glowing, apalagi apa? Glowingnya pakai apa? Pakai pepes atau pakai cat biar tahan 7 hari. Pepes glow itu bahasanya Kiai itu ya. Ketika kita ingin merawat wajah, yang kita niatkan apa? Karena mau bertemu orang lihatnya muka. Setiap hari kita diminta 5 kali bertemu Allah. Benar gak? Maka harus dibersihkan wajah kolbu, tapi dimulai isyaratnya dengan wajah ini. Maka dibersihkan. Wudhu jangan berlebihan. Wudhu itu jangan nanti basah pada separuh. Ya, banyak yang berwudhu, setan ikut. Mohon maaf para pengurus masjid, ini mungkin karena baru. Tadi saya ke tempat wudhu, masih ada bau aneh-aneh. Ya. Mohon, ini karena tempatnya bagus. Kalau kaki kita kotor di tempat wudhu, naik ke sini, ini kotor semua. Kotor semua, kasihan masjidnya baru soalnya. Jadi mohon maaf, spiritnya masjid bukan hanya imam dan muazzin, ustadz, tapi spiritnya masjid dimulai dari tempat wudhu, tempat bersuci, tempat toiletnya. Mohon diperhatiin kiainya, mohon diperhatiin ya, untuk para pengurusnya. Mumpung para kiai ngaji dari kecil sampai dewasa kitab Thaharah kan, kitab kesucian. Aneh masjid besar hanya bersih di luar tapi di nggak bersih, itu aneh bagi saya. Ya. Dia sudah suci tapi masih bau, itu aja. Sudah suci tapi masih bau. Semoga ini tambah sempurna. Lalu Nabi SAW setelah mengajarkan wudhu, apalagi? Wudhu dari muka sampai ke kaki. Kenapa kaki juga harus dibersihkan? Karena ternyata selama kita jalan itu banyak bakteri yang nempel. Jadi kalau tidur nggak cuci kaki, siap-siap banyak penyakit. Penyakit kulit, penyakit di kaki, itu sebabnya karena nggak wudhu. Mau ngamalin?
Ini hadis Sahih Bukhari loh, nggak usah ngomong yang malin. Ya, ini cara Nabi tidur. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Fatimah datang. Kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ya abati, wahai ayahandaku, jika engkau berkenan, berikanlah aku seorang pelayan." Yang bisikin siapa? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, karena sayang kepada istrinya, Dek Fatimah. Kalau orang Sunda bagaimana apa? Neng Timah gitu ya. Neng Ipat. Nah, Neng Ipat minta tuh ke Abah, beliau bawa banyak pelayan dan budak dari luar. Minta satu aja. Rasulullah SAW ketika diminta, yang lain dikasih, anaknya enggak. Beliau ternyata ngerti umur anaknya nggak pendek. Untuk berkhidmat ke suaminya Sayyidina Ali, puas-puaskan khidmat, cuma nggak dikalamkan. Apa kata beliau? Wahai Fatimah, jika engkau hendak tidur, amalkan ini. Ini lebih baik daripada engkau punya pelayan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33, Allahu Akbarnya 34. Pulang-pulang, Sayyidina Ali sudah senang, dikira bawa pembantu, bawa pelayan, bawa asisten. Ternyata dibawa apa? Nah, inilah para sahabat Nabi, keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW. Mereka jika dikasih duit, dikasih ilmu dari Rasul, mereka pilihnya mana? Yang Ahlul Bait dan keluarga inti dan sahabat-sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah, ada uang, ada hadis Nabi, mana yang mereka pilih? Hadis Nabi. Kalau orang Bandung pilihnya apa? Ada amplop, ada hadis, pilih mana? Dua-duanya. Pilih itu salah satu. Kalau duit bisa habis gak? Ilmu itu sifat Allah, akan kekal bersama Allah. Maka siapa yang ingin dikekalkan Allah, bersamalah dengan sifatnya. Sayyidah Fatimah kemudian mengamalkan itu dan mengatakan, wahai suamiku tercinta, ayahandaku memberi hadiah lain yang lebih mulia, yaitu subhanallah 33, hamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tapi genapkan 34. Mau ngamalin? Disebut dengan zikir Fatimah. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Disebut zikir Fatimah, tapi yang mengamalkan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, seumur hidupku aku tidak pernah tinggalkan amalan ini, hatta ketika kami musim perang terparah yang pernah dialami beliau, namanya perang Siffin. Itu perang dunia terbesar saat itu. Sayyidina Ali mengatakan, biasanya aku baca di awal malam, ini aku baca sebelum subuh, qadha namanya. Salaful Sayyidina Ali masih mengqadha amalan sunnatnya, padahal dia sudah wali Allah, sudah sahabat Rasulullah, mantu Rasulullah, sahabat Nabi Rasulullah SAW, saudara sepupu Rasulullah SAW, bahkan dia babul ilmi. Sayyidina Ali itu kalau diam-diam aja sudah pintu ilmu, nggak perlu ngapa-ngapain beliau itu, cukup amalan-amalan biasa aja. Tapi beliau masih ngamalin itu. Mau bertemu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah nanti di surga, sebelum ke surga di padang mahsyar, mau amalkan ini sebelum tidur. Ya, amalkan, gak perlu ijazah, langsung amalkan. Karena hadisnya sahih dan hadisnya terbuka, langsung diamalkan. Sebelum tidur berapa kali? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Satu subhanallah, satu pohon di surga. Pohon di surga rindangnya kalau kita jalan 100 tahun perjalanan. Itu tanah berapa tuh? Berapa meter tuh? Maka orang-orang yang kaya di akhirat, ciri-cirinya di dunia, dia tidak luput membaca subhanallah bihamdi subhanal azim. Maka orang-orang yang kaya di akhirat,
ciri-cirinya di dunia, dia tidak luput membaca subhanallah bihamdi subhanal azim setiap hari. Mau cari tahu orang tajir di dunia, tajir di akhirat, ini amalannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedikit lagi. Lalu Rasulullah baru mengajarkan beberapa doa. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu kita baca apa? Bismikallahumma. Ya, ada doa di Bukhari dibalik. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi Imam Nawawi meriwayatkannya dibalik. Ahya wa amut. Artinya sama. Artinya mengerikan. Ya Allah, dalam namamu, dengan namamu, melalui namamu, aku masuk ke alam kematian. Amutu, aku masuk ke alam kematian. Maka orang-orang yang baca ini seharusnya sudah tidak takut mati, karena setiap hari deconditioning mau mati setiap malam. Cuma kalau bapak-bapak lainnya kayak setiap Jumatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Jadi dari ujung sana sampai ujung sana tuh bunyinya ya. Ibu nggak tahu ya. Ibu nggak pernah Jumatan sih ya. Kalau khotbah nggak pernah kan? Khotbah Jumat nggak pernah kan? Ibu-ibu sih ya. Bapak ibu, ini rahasia kami bapak-bapak ini. Ya, kalau Jumatan itu kesempatan untuk masuk ke alam gaib. Betapa nikmatnya, ya. Dan saya sering disampaikan orang, "Buya, terima kasih ceramahnya selalu mengantarkan tidur saya." Itu antara sedih dan bahagia. Sedihnya, ya Allah, aku tinggal tidur. Tapi bahagianya, kenapa saya bahagia? Saya ketemu dengan psikolog. Kata seorang psikolog, orang itu hanya dapat tidur jika perasaan dan pikirannya tenang dan damai. Makanya orang mencari ketenangan, kedamaian itu dengerin musik, instrumen, ya apapun. Ternyata saya terhibur dikit lah dengerin suara kita, orang bisa tidur. Tapi alhamdulillah dari tadi ada yang tidur nggak? Ya, kalau ya benar kata orang itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di dalam diri ini ada satu wadah, ada satu media yang kita bisa masuk setiap malam. Itu yang disebut mati sebelum mati. Karena masuk ke dalam diri, itulah yang disebut mematikan diri sebelum mati. Gimana caranya? Dimulai dengan cara Rasulullah SAW. Gak usah aneh-aneh. Gak usah mandi pakai 7 air sumur. Nah, itu kalau yang mau silakan. Gak dosa juga tuh. Saya nyimpen 7 air sumur boleh gak? Boleh. Tapi kalau mau simpel gak perlu begitu. Kita berwudu dengan air biasa. Nabi itu sering mandi tengah malam. Bukan hanya karena beliau punya istri banyak, tapi emang itu tradisi beliau. Suka mandi malam. Tapi beliau bebas, kadang beliau mandi siang. Nah, bagi ada beberapa orang yang mengambil rahasia ini, ada mandi sebelum subuh. Tapi cara mandinya dimulai dengan wudhu. Jangan langsung guyur. Darah kita masih panas. Ada orang pingsan di kamar mandi, ada, kenapa? Dia langsung guyur. Ya mungkin pembuluh darahnya pecah atau gimana, kita nggak tahu. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.